warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Ini kamu dari sana, saya dari sini. Kamu dari mana ya? Dari nyariin kamu dong. Oh gitu. Nah, pemirsa, ini kita berada di mana ya, Novia? Ini tempatnya bagus sekali pemirsa. Alam bebas, Betul. banyak hijau-hijauan di sini ya, Novia. Dan biasa kalau kita tuh kan di dalam studio ya, Wana ya. Iya. Hari ini kita bakal talk show, tapi sambil liburan pastinya. Iya. Dan apalagi situasi sekarang ya, Betul. kita itu harus tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, dan perbanyak berolahraga. Butuh refreshing pastinya. Butuh refreshing, tapi tetap Patuhi protokol kesehatan. Nah, kita outfit juga beda ya hari ini ya. Biasanya kita formal, pakai blazer, pakai benar. jas. Nah, sekarang kita lebih santai. Sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan Ya kan? pastinya. Benar. BTW, ini Tunggu. Tapi Ya. aku mau nanya, kira-kira Wana kamu kenapa seneng banget nih hari ini? ya, kamu tahu kenapa? Kenapa? Jadi yang bikin saya senang hari ini itu bukan karena lokasinya saja, no, tetapi dengan narasumber nanti yang akan kita ajak berbincang. Kamu sudah tahu atau belum siapa Belum. narasumbernya? Kira-kira siapa sih? Nah, narasumber kita hari jadi ini? narasumber kita hari ini juga adalah yang punya tempat ini, pemirsa. Dan kita akan ngobrol lebih banyak bersama narasumber tentunya di 1 jam lebih dekat. Ya udah Wana, nggak usah lama-lama. Aku udah penasaran. Kira-kira siapa sih yang jadi narasumber kita? Kita pada hari cari ya, ini? kita Langsung cari. aja. Sepertinya lagi olahraga beliau. Wah, ini sepertinya kita ketemu sama narasumber kita. Jauh juga ya, jalan 5 kilo. Permisi Ibu. Bu Ayu, apa kabar? Maaf, bukan saya Bu Ayu, saya pembantunya. Halo, Maaf, Wana. Bu. Bu Ayu minta maaf Ibu. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Outfitnya ini keren-keren sekali. Betul. Baru olahraga ya Bu ya? Ya Bu, saya nyari Bu. Ya. Udah jalan 5 kilo Bu, baru dapat Ibu. Sudah keringetan ya Wana? Panas ya? Panas sama. Ibu, boleh ngobrol sedikit Bu? Sebenarnya ini nyari Bapak juga. Bapak Iya. di mana, Bu? Bapak udah duluan ke atas. Nanti kita susul aja Bapak ke depan. Oh gitu, kita sambil jalan boleh ya Bu? Oke, ya. Setiap weekend emang selalu ngabisin waktu di sini. Enggak juga. Kadang-kadang kalau memang Bapak waktunya lagi kosong, Bapak sukanya ngajakin ke sini gitu. Seberapa sering? Mungkin sebulan sekali? Ya paling 2 kali atau ya segitulah. Kapan sempatnya Bapak lah. Nah, ini anak-anak juga ikut Bu? Iya, anak-anak kebetulan ikut. Tapi barusan yang satu udah mungkin kepanasan, nggak kuat dia. Fahira ya Bu ya? Maaf licin. Sorry. Bukan si Fahira. Fahira masih ikut tuh sama bapaknya di depan. Si Mbak Nisa yang nomor 2. Wana, Iya. Oh ini saya lupa. saya ditinggalin sama ibu cantik nih. Saya lupa Bu kalau saya bawa. Halo. Nah, Bu, biasanya kalau weekend di sini kira-kira aktivitas apa saja yang dilakukan? Ini saya lihat outfitnya sudah sportif banget. Apa saja? Lagi seneng jalan kaki kan. Jadi kalau pagi biasanya tuh jalannya sampai ke belakang sana. Akhirnya dari sini langsung balik ke rumah gitu. Yang di atas tadi. Iya, ada yang di atas. Agak susah Ibu hari ini. Santai aja Bu, santai aja. Karena panas Oh, kali panas ya. ya, oke. Panas banget hari ini. Tapi Ibu hobi juga ya trekking ya Bu ya? Iya. Saya suka. Happy loh. Hobi trekking, terus hobi off-road juga. Satu frekuensi sama Bapak ini. Iya, udah kita alhamdulillah bisa sama-sama sama Bapak, apa yang dibuat Bapak mudah-mudahan kita bisa ngikutin gitu. Oke. Ini sebenarnya pengen ngobrol serius pemirsa, tapi ini berhubung Nah, kan ini ya. Mending nanti waktu duduk kali ya ngobrolnya ya. Iya. Jadi harus mengatur pernafasan. Dan ngos-ngosan juga ya. Kayaknya bukan cuma Ibu yang ngos-ngosan ya. Sebenarnya kalau trekking yang nggak menanjak begini sih masih oke. Ini karena berhubung menanjak dan agak licin kita mesti nggak jalan. Tapi Ibu terbilang rajin loh olahraga. Saya stalking Bu, ini fans berat. Ibu terbilang rajin loh olahraga ya Bu ya. Setiap hari sepertinya. Sepedaan juga ya Bu. Bisa, ya kadang-kadang juga. Makanya semuanya tergantung Bapak. Memang jodoh itu cerminan diri ya, Bu ya? Kenapa? Jodoh itu cerminan diri gitu. Kali ya. Makanya jadi kalau bapaknya ada waktu kita naik sepeda. Tapi kalau bapak nggak ada waktu ya saya jalan sendiri juga.
juga di kompleks juga kan jalan pagi. Sama ini pasukan di belakang. Iya, pasukan perusuh ada di belakang nih. Nah, Tiap hari kegiatannya ikut ya, saya suka lihat bareng-barengan. iya. Tapi sepeda jarang sih ya. Karena waktunya Bapak itu yang agak-agak susah. Jadi ya udah kebanyakan jalan atau lari. Kayaknya tuh Saudara seperti kita Tarik nafas. Baik. Kita sampai kita Bu ya, Bapak di Udah. mana ya, Bu? Itu Bapak tuh. kita udah ngobrol sih Bapak udah enak-enak kan kayaknya mau makan durian. Udah panen Nih. duluan Bapaknya ya, panen durian duluan tuh. Udah nungguin kalian nih. Nah, tuh kan. Dapat durian. Waalaikumsalam. Nah, dapat jatah durian. Kita belum mulai ngobrolnya nih, sudah dikasih durian ini. Kita kalau seharian di sini dikasih apa nih? Dikasih pohon kurma, Pak? Ah, pohon duriannya. Ada pepaya, tanah maunya apa? Kelapa, pepaya ada. Nah, kalau ada nanti rumah boleh juga Bu dipindahin Bu. Pak, sudah Pak, itu kayaknya enggak ada isinya Pak. Gak ada isinya tuh. Pas nih, Oh ada isinya. sesuai badan. Durian apa Pak? Lokal? Makasih Pak. Lokal. Lokal punya. Tapi selain durian ini ada apa aja Bu di sini? Ini banyak. Banyak ya. Ada banyak ya Pak ya? Ada pisang, pepaya, kelapa, kurma, manggis, Wah seru sekali ya. Aren, aren. Kayaknya kita harus panen semuanya nih Wan. Iya. Tergantung Jengkol. Bapak ini. Nah, ini juga ada ya Bu ya. jengkol ini mau jengkol. Yang tadi buah di bawah. Rambutan, nangka. Ini tergantung Bapak ini kalau bisa kita panen ini. Nah, terus Tapi jangan dipegang-pegang aja dong, nah dicobain juga dong. pengen sebenarnya cuman malu ada kamera. Disimpan dulu. Disimpan dulu ya Bu ya. Oke. Pak, ini kita jauh-jauh nih Pak. Tadi udah jalan 5 kilo Pak, nyari Bapak sama Ibu, ketemu Ibu dibawa kemari ya Bu ya. Akhirnya Pertama 5 kilo, tambah ke sini 5 kilo tetap. Belum enggak nambah. benar pemirsa. Jadi cuma deh Wana, sebentar kayaknya aja. aku udah penasaran nih rasanya gimana. Mending aku cobain aja lah ya. Wah, dia nggak sabar. Coba duluan. Bapak Gimana dong cobain. rasanya? Biasa makan durian di Manis. kota. Ini makan durian di bawah pohon durian. Sensasinya beda ya Pak. Jarang, iya. Apalagi nanti kalau kita Manis. nungguin duriannya jatuh langsung dimakan. Lebih seru. Wah, ini tadi baru jatuh juga nih kayaknya Pak ya. Baru. Cobain. Boleh. Nggak mimpi. Pak, Nggak ini penasaran. ngobrol-ngobrol nih Pak. Ini setiap weekend selalu di sini atau kapan ada waktu saja? Pengennya setiap minggu, tapi kadang-kadang waktu kita Sabtu Minggu juga ada kegiatan nikahan, acara kawinan. Jadi kali ini ada kesempatan bawa istri dan anak-anak emang. Tergantung waktu luang ya Pak ya. Iya. Tadi dari di depan kita pintu masuk juga ada pohon kurma itu. Kira-kira udah berapa tahun ya Pak ya? Kapan bisa dipanen? Ini pengen juga nyobain kurma lokal sini. Insya Allah setahunan lagi lah, tahunan. Kita udah tanam hampir 4 tahun itu. Tapi ini memang kurmanya beda dengan yang di Arab. Ini kan kurma memang kurma tropis ini, yang memang asalnya tetap yang dari Timur Tengah ya. Tapi ini dari Thailand, kemarin kita beli bibitnya. Dari kondisi lahan juga berbeda ya Pak ya. Beda karena tropis, kita kan curah hujannya lebih tinggi, tanahnya nggak, pasirnya dikit. Ya. Oke, Pak, ini lahan seluas ini selain banyak tanam-tanaman ini dibikin untuk apa aja nih Pak? Ya, kita memang seneng alam ya, keluarga dari orang tua saya, teman keluarga. Ya, kebetulan memang daerah sini kita perusahaan keluarga, usaha dari orang tua kebun sawit. Di mana areal ini memang kita bikin untuk buah-buahan, Dikonversi. memang untuk seneng, sambil ke depan mau kita bikin agrowisata di sini. Sebelumnya ini lahan apa sih Pak? Sawit. Oh ini sawit semua Pak? Sebelumnya sawit ini enggak, ini memang peladang, bekas ladang-ladang masyarakat. Kalau yang tadi kurma, pisang itu tadi sawit. Bekas Kita lahan sawit. buka sawitnya, kita ganti. Oke. Ini juga nanti di belakang kita lihat sawit yang lagi kita tumbang, sekarang mau ganti tanaman buahan juga. Yang menarik itu adalah ini akan dijadikan untuk agrowisata. Wisata Nah. dan edukasi. Saya mau bikin edukasi karena kita sekarang ini kan lagi masak gula merah sendiri. Oke. Nanti kita mau tunjukin arti edukasi biar anak-anak tahu gula merah itu prosesnya mana. Tadi kita ada yang lagi mau panen, dari mulai dia panen, ini kan banyak pohon-pohon aren. Ngambil airnya dimasak dan sampai jadi gula merah. Artinya punya grand design ya Pak ya untuk membangun tempat ini jadi agrowisata. Iya. Dan nantinya Pak setelah diproduksi apakah ini hanya konsumsi pribadi keluarga kah atau memang mau dijual gitu Pak? Nah, karena kita lihat jumlahnya udah banyak ya. Kalau keluarga juga mau bazir, sepertinya nanti kita juga akan produksi untuk dijual. Kita pengennya ini bukan apa, sebenarnya sih lebih cenderung maunya pribadi, tapi karena kita lihat edukasi juga perlu pada anak-anak. Kenapa? Supaya anak-anak kita ngerti ini tumbuh-tumbuhan bermanfaat untuk orang manusia, untuk makan dan untuk kesehatan, apalagi suasana COVID.
supaya generasi-generasi ke depan mulai cinta dengan alam, menjaga alam. Karena suasana hari ini yang kita rasakan, perubahan climate change dengan rumah kaca kita makin tipis, panas makin seperti ini Lahan juga hijaunya perlu sangat dibutuhkan. suasana banyaknya penyakit atau apa mungkin juga karena itu. Tapi kan ini memang perubahan alam ini juga udah menjadi concern bukan hanya kita ya, negara-negara Eropa juga udah concern tuh ini. Ngomong-ngomong Bu, kira-kira dari semua lahan ataupun tanaman di sini favorit Ibu yang mana? Jengkol lah. Oh iya, Ibu suka jengkol. Bapak buka kartu Bu, jengkol. Dia apa Ibu Nggak masaknya Bu? makan Oh, loh, enggak. Bapak. Dulu nggak makan, kulitnya aja gitu. Udah lama diberhentiin kok, Pak. Iya, dulu pasti kampung, sekarang udah nggak. Aduh, cukup jangan berantem di sini. Cukup, sudah cukup. Oke, Pak, terlebih dengan situasi sekarang ya, artinya kan ada manfaat positif juga yang biasanya mungkin lebih banyak ngabisin waktu di kantor sebagai wakil gubernur, Ibu juga mungkin sebagai Ibu PKK. Nah, dengan kondisi sekarang kira-kira seberapa besar manfaatin waktu untuk keluarga, kemudian untuk ini termasuk hobi ya Pak ya? Iya, iya. Pengennya sih banyak waktu untuk keluarga juga untuk ya kesenangan sendiri ya. Tapi saat ini kan memang amanah jabatan ini udah kita emban. Mau nggak mau ya harus dipahami juga anak-anak dan istri. Saya juga kan harus banyak waktu untuk masyarakat, untuk Sumatera Utara karena udah diamanahkan jabatan di situ. Tapi tetap kita sempetin lah dengan anak, dengan istri ya. Dan suasana alam begini kan beda dengan suasana di kota. Apalagi sini nggak ada signal, jadi nggak ada yang bisa main Betul Pak, handphone. susah sinyal dari tadi Pak. Karena kalau udah bisa main handphone Berasa pasti nggak ya. konten juga kita kan. Iya, benar. Telepon masuk, WhatsApp masuk. Ya, itu. Kira-kira Pak ngomongin jabatan nih Pak, tanaman yang ada di sini kira-kira nanti akan ada tidak Pak efeknya bagi provinsi Sumatera Utara ini nanti Pak? Ya secara provinsi kan punya dinas-dinas ya, punya dinas pertanian, peternakan, dan di dinas-dinas kita itu juga ada bibit-bibit buah-buahan seperti ini. Satu sisi mungkin pemerintah provinsi sudah duluan, tapi karena ini memang lahan saya pribadi, belum saya jadi wagub pun sudah ada ini. Ya kalau memang ke depan bisa bermanfaat juga. Sekarang kita lagi mau bangun di sini kebun herbal. Saya tadi udah mulai bawain bibit. Saya ada lihat pengalaman kemarin saya kunjungin, ada tanaman herbal, tamannya bagus dan untuk edukasi. Jadi biar anak-anak tahu tanaman ini gunanya untuk apa, itu juga nanti ke depan saya rasa sangat penting karena untuk juga menunjang kesehatan masyarakat. Nah, itu juga bocorannya sebenarnya Nofri, kenapa kita cari beliau, karena Pak Wagub ini adalah salah satu inisiasi untuk mengembangkan tanaman herbal dari Sumatera Utara ya Pak ya. Nanti ya Pak ya kita ngobrol, Ibu jangan kemana-mana Bu, masih ada masih ada energi ya Bu ya untuk gabung sama kita di sini pemirsa. 1 jam lebih dekat bersama keluarga Wakil Gubernur Sumatera Utara akan kembali sesaat lagi. Yuk sambil jalan mana? Oke. Kami tak sekedar mengangkat topik, tapi juga membangun kesadaran publik. Pola perilaku masyarakat supaya tidak abai, supaya tidak kendor disiplinnya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Meskipun ada suatu tren menurun, tapi kita tidak boleh lengah. Menguji informasi secara kritis dan proporsional. Benci produk-produk dari luar negeri. Apakah diterima seperti itu? Menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk dalam Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Saksikan 2 hari 1 malam di TV One. Itu udah matang tuh Pak? Setengah. Ini butuh waktu berapa lama sih Pak untuk bisa matang seperti ini? Oh, kalau manggis lama, ini tanaman udah cukup lama nih. Udah tinggal angkat ya. Tapi udah lama loh Bu kita nggak lihat
pohon manggis nih. benar. Adanya di Taunya di- kampung-kampung. benar. Benar. Biasanya kampung-kampung tua itu. Iya. Karena jarang orang mau nanam, nunggu buahnya kan lama, nggak sabar. Kan? Berarti ini buah perdana nih, Pak? Enggak, ini udah. Enggak ya? Sudah beberapa kali panen Pak ya? Karena ini pohonnya Pin. udah ada. Sudah lama. Akhirnya berhasil. Iya, dapat nih. Yang ditunggu-tunggu dari tadi, Mas. Buka dulu. Belum gitu matang kali itu. Ini Pak, ini udah matang. Ini ada gede. Wah. Merah. Saya suka manggis, Nofri. Kamu suka manggis nggak? Saya suka kamu. Bisa saja. Ada kan? Enak buahnya. Nggak ada asamnya sekali pemirsa, manis buah manggisnya. Buahnya putih lagi dalamnya tuh. Hmm. Ini depan masih baru jatuh. Ini masih agak getah. Ini kita di sini nggak ada yang pakai masker. Bukan berarti nggak pakai masker, jangan dicontoh. Kita di sini karena di suasana alam terbuka, dan insya Allah semuanya di sini sebelum tadi di syuting udah swab duluan, jadi udah aman. Sudah Tapi negatif. memang baiknya suasana kayak tadi bilang lebih banyak main di alam terbuka, banyak suasana alam. Ini juga bagus karena anak-anak kita sebelumnya kan banyak mainnya di mall, sekarang banyak mainnya di alam. Emang semenjak pandemi ini masyarakat banyak beraktivitas di luar ya Pak ya? Kalau dulu takut sama matahari, sekarang matahari Cari. Pak, ini menyambung obrolan yang tadi, mungkin boleh ke sini Pak. Nanti kita ketimpa buah manggisnya nih. Tadi Bapak sampaikan soal tanaman herbal ya Pak ya. Itu bagaimana Pak konsepnya? Kenapa sehingga Bapak punya inisiasi untuk menjadikan Sumatera Utara itu jadi salah satu daerah penghasil herbal? Ya saya berpikir gini ya, virus COVID ini udah hampir 1,5 tahun nih. Kita, Indonesia, Sumatera Utara dilanda dengan virus ini. Daya upaya pemerintah udah terus maksimal, tidak berhenti mencari obat, dan bukan hanya kita, negara luar juga vaksinasi massal. Saya berpikir kenapa mesti kita berdiam diri. Saya sekarang ini bersama Pak Edi diamanahkan jadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Yang kita tahu Sumatera Utara ini banyak tanaman-tanaman herbal, rempah-rempah dari sini. Bahkan Belanda dulu menjajah Indonesia, bukan menjajah ya, awalnya berdagang di Indonesia karena hasil rempah-rempah yang dibawa ke Eropa. Kenapa nggak itu dijadikan manfaat? Saya yakin herbal itu juga semuanya herbal dulu, orang-orang tua kita, nenek moyang kita dulu jamu-jamu itu kan untuk juga Dikonsumsi itu Pak ya? untuk kesehatan. Ada yang sakit demam pakai herbal. Itu yang menjadi pemikiran saya, kenapa kita nggak berusaha? Ini ada, udah ciptakan Tuhan, ada tanamannya, tinggal kita menggunakan akal pikiran kita memanfaatkan ciptaan Allah. Ini yang menjadi dorongan saya, dan saya yakin insya Allah kalau memang kita serius pasti ada solusi dari suatu ujian yang sekarang ini kita hadapi. Seberapa serius sih Pak komitmen itu dibangun? Karena kan biasa penghambat itu kan bagaimana follow up ke depannya, kemudian integrasi seperti apa sih yang dibentuk untuk menciptakan, saya bilang cita-cita lah bisa dibilang. Memang saya dari swasta masuk ke pemerintah, tak bisa semudah kita pada saat swasta, baik dari segi penganggaran, terus membuat program, terus berkesinambungannya. Kadang ini kan berkesinambungan ini ya, komitmen kita harus bisa dan mau. Karena apa, saya sudah sampaikan, ini sekarang ini kita ini untuk membantu nyawa manusia, bukan untuk kepentingan bisnis, bukan untuk mencari popularitas, tapi kesempatan amanah yang lagi ada harus kita gunakan, manfaatkan. Jadi saya yakin kalau niatnya semuanya sama seperti itu, ini insya Allah jalan, dan harus jalan lah. Masa ini kan salah satu program untuk kesehatan masyarakat juga, kita nggak mau sama-sama untuk mendukung dan mensukseskan penelitian tentang herbal-herbal yang ada di sini untuk khususnya masalah virus dan imunitas masyarakat kita di depan. Karena kalau ini terjadi, insya Allah ekonomi masyarakat akan bergerak. Karena kan kita tahu yang menanam ini banyak masyarakat Para petani ya Pak ya? Harganya mungkin selama ini tidak terlampau tinggi, tapi dengan nanti ini betul-betul kita tahu khasiatnya, dan memang khasiatnya ada, tinggal nih khasiat untuk mengatasi pandemi ini, untuk meningkatkan imun.
Mudah-mudahan ini segera bisa kita publish bagaimana tanaman herbal yang meningkatkan imun dan tanaman herbal yang sekarang lagi kita teliti untuk bisa mengatasi orang yang terpapar COVID. Iya Pak. Tapi bukan ini juga, mohon maaf. Bukan berarti juga tanaman obat dokter itu juga tidak berhasil, tidak. Ada tetap, tapi kita mau tambahan konsumsi untuk herbal ini. Iya Pak. Ngomong-ngomong soal penelitiannya nih Pak, kira-kira melibatkan instansi mana aja sih Pak dalam proses penelitian ini sehingga nanti tercipta nih produk herbal yang diharapkan dapat membantu kita dalam mencegah pandemi COVID-19? Ya, selain kita pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di situ ada Ikatan Dokter Indonesia, terus juga ada SP3T, Sentra Penelitian Pengembangan Pengobatan Tradisional, dan juga ada Perhimpunan Dokter Kesehatan Tradisional Timur, juga ada Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Di samping juga ada 6 perguruan tinggi yang mempunyai fakultas kedokteran di Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Momensen, Universitas Metodis Indonesia, dan Universitas Prima Sumatera Utara. Itu yang ikut juga membantu untuk penelitian tanaman Samiloto. Sekarang ini Samiloto yang kita jadi bahan penelitian untuk membantu pasien yang terpapar COVID. Di samping itu nanti penelitiannya ada 4 rumah sakit. Satu rumah sakit Adam Malik, rumah sakit daerah Rumah Sakit Haji Provinsi Sumatera Utara, Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Deli Serdang, dan juga Rumah Sakit GL Tobis PTPN 2. Untuk yang terpapar COVID yang kita penelitian itu Samiloto. Terus ada 7 tanaman yang kita akan informasikan ke masyarakat untuk bisa meningkatkan imun, meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak terpapar COVID, yaitu kunyit, jahe, temulawak, meniran, daun jambu biji, dan daun kelor. Nah, sebenarnya banyak tanaman-tanaman herbal lainnya ya, tapi ini kita sampaikan di samping tanaman herbal lainnya. Harapan kita selain masyarakat sehat dengan biaya yang tidak terlalu mahal, karena herbal ini kan tidak terlalu mahal dan mudah didapatkan di daerah kita. Bahkan kita harapkan masyarakat nanti mempunyai tanaman apotek hidup di taman rumahnya atau pekarangan rumahnya. Dan kedua juga, kalaulah ini nanti masyarakat membeli ini, otomatis petani tanaman herbal dan ekonomi yang kita tahu di daerah tanaman-tanaman ini akan bangkit dan ada manfaatnya buat ekonomi daerah kita. Jadi tidak semata-mata ya, walaupun obat dokter tetap harus konsumsi, tapi tidak semata-mata obat dokter, ada hal-hal lain. Dan tidak semata-mata juga setelah sakit baru cari obat, tapi sebelum sakit olahraga wajib, istirahat yang cukup, jemur matahari, dan makan makanan yang bergizi dan tambahan suplemen dari tanaman herbal. Dan kemana-mana pemirsa tetap di 1 jam lebih dekat bersama Pak Jack, Ustaz Rajis. Hidup Sehat, Senin sampai Jumat di TV One. Setiap jam 2 sampai menjelang pagi ada beberapa kejadian pencurian kendaraan bermotor dan malam ini sengaja rekan-rekan saya kumpulkan. Sasaran kita para pelaku yang melakukan kejahatan di dalam. Mereka merupakan sindikat. Ada 14 korban. Uru Serga mengangkat tren kuliner resep warisan, membahas keunikan cita rasa otentik dan info bisnis serta inovasi kuliner saat ini. Enak betul di TV One. Pemirsa, di sebelah saya sudah ada, saya disuterin loh sama Pak Wakil Gubernur Bang Ijek. Nah, Bang, kita ngobrol lagi nih ya, karena kalau membahas tentang sosok Bang Ijek, hobi off-road,
balapan, terus suka otomotif sudah pasti, kemudian suka restorasi, hobi berkebun, terus selalu punya waktu untuk keluarga, berpolitik juga ya. Nah ini kebetulan kita akan diajak off-road ya Bang ya, singkat off-road nih. Nah Bang, kita sedikit nostalgia nih, bisa ya Bang ya, bisa tetap konsentrasi nih wawancara Bang ya. Oke. Bang, seberapa besar kerinduan Abang, kalau dulu kan punya banyak waktu untuk balapan, untuk off-road. Nah, dengan banyak kegiatan bermasyarakat sekarang di luar berpolitik, pemerintahan, birokrasi khususnya, ini gimana Bang bagi waktunya Bang? Ya tetap saya utamakan yang menjadi tugas tanggung jawab. Tapi di samping itu juga saya harus prepare waktu juga untuk keluarga. Karena anak-anak saya saat ini juga umurnya memang umur lagi tumbuh dewasa, perlu perhatian. Saya nggak mau juga nanti akhirnya masa depan mereka akan berpengaruh dengan kurangnya perhatian kami. Di samping itu juga kita punya hobi sendiri juga. Hobi juga penting menurut saya, karena sesibuk apapun kita, pastikan kita ingin refreshing juga. Kepenatan kerja itu ingin refreshing. Jadi saya memang dari dulu hobi saya otomotif. Saya seneng balapan, seneng off-road, dan saya ingin ikut pertandingan itu bukan sekedar ikut, tapi saya juga mau berprestasi karena saya target harus juara. Tapi kan harus juga pelatihan. Jadi ya setelah itu nyempetin untuk hobi, tapi sekali lagi tugas tanggung jawab pada saat pekerjaan ada memang hal yang harus saya kerjakan. Pasti balapan hobi saya nomor 2 kan. Kalau untuk hal lain seperti berkebun, senang saya memang alam, senang daerah-daerah perkebunan, karena dulu saya sebagai pengusaha juga berkebun kelapa sawit. Nah, ini juga sambil nyempetin waktu bawa keluarga, bawa anak, sambil main off-road, kadang kita di kebun, jadi bisa sekalian beberapa kegiatan lah. Artinya tetap ada kerinduan untuk kembali ke alam, kembali ke hobi ya Bang ya? Pastilah, kita manusia pasti ada harus rasa. punya hobi ya? Iya, kalau enggak nanti nggak enak juga, mikir dalam kerja itu kalau nggak fresh, pikirannya nanti malah emosi yang muncul. Betul. Nah, ini belakangan saya suka stalking juga nih Bang ke Instagram Abang nih. Kembali merestorasi mobil-mobil tua ini hobi Abang. Nah, itu boleh cerita Bang. Saya kemarin lihat ada mobil seperti merek VW, terus yang lain juga yang sudah direstorasi juga banyak. Nah, itu gimana Bang historinya Bang? Saya memang senang mobil klasik, mobil retro yang Jepang. Kenapa? Menurut saya kalau mobil baru kapan aja nunggu di toko. Tapi kalau mobil tua, di samping saya senang, terus kreativitas kita ada tantangannya tuh, nyari barang-barangnya kan nggak setiap saat ada. Pada saat kita mau, nggak setiap saat ada. Terus saya suka merestorasinya lebih kembali ke originalnya, tergantung style mobilnya. Kadang kalau mobil Amerika memang agak tambahan, ada modifikasi. Jadi kepuasannya itu kalau mobil itu udah jadi, yang tadinya mobil itu keadaannya umurnya pasti udah lebih tua dari mobil yang biasa, udah jadi, bisa jalannya perfect, sempurna, dan tidak ada masalah, tidak mogok, tidak apa-apa lagi, bisa dapat lagi barang-barang originalnya. Itu menjadi kepuasan sendiri juga. Dan di samping saya memang seneng aja mobil-mobil tua daripada mobil baru. Oke, tapi susah nggak sih memperoleh onder dealnya, spare partnya Bang? Karena kan mobil-mobil tua kan kita tahu tidak semuanya tersedia di Indonesia. Iya, pasti nggak segampang mobil biasa. Makanya kita juga hunting cari spare part. Terus dengan cari spare part tuh kadang ketemu kawan-kawan baru yang komunitas hobi, jadi bisa ngobrol. Kadang kawan-kawan komunitas yang hobi itu juga banyak juga yang pengusaha, ada juga yang pejabat. Dari perkenalan dari hobi akan beda feel kita berteman dengan perkenalan karena memang ada urusan kerjaan, pasti beda, lebih akrab orang yang sesama hobi walaupun memang dia apakah pejabat pemerintah atau di swasta. Jadi ya seneng lah, memang intinya sih untuk bagaimana mobil kita bisa jadi, tapi di samping itu ada hal-hal positif lainnya juga yang kita dapat. Wah, ini lokasinya seru sekali ya Bang ya, ada sungai-sungai. Ini ada sungai kecil ya, boleh turun kita ngeliat-liat dulu. Boleh, oke.
Saya dibawa ke sungai-sungai ini pemirsa sama Bang Ijek. Nah, Bang, kita lanjut yang tadi baru off-roadan juga. Kalau misalnya ini kan background Abang pengusaha nih, terus suka off-road. Biasanya pengusaha cenderung orang yang perfeksionis ya Bang ya. Maksudnya melihat segala sesuatu itu pengennya sempurna gitu. Ketika jadi kepala daerah nih, wakil gubernur, ada nggak itu ngaruh ke dalam kegiatan sehari-hari, apalagi melihat situasi birokrasi kita di Sumatera Utara, ngaruh nggak sih Bang? Ada. Seperti apa? Boleh ceritain Bang? Ya sama juga mungkin staf ASN yang ada di pemerintahan kan juga baru kenal saya waktu baru awal. Mungkin dengan pola kerja yang selama ini mereka kerjakan, ya secara aturan kerja oke. Tidak ada masalah bagi saya karena kan saya yang harus menyesuaikan karena saya masuk dalam pemerintahan dengan aturan harus sesuai dengan apa yang sudah diterapkan pemerintahan. Tapi yang saya sering mengkoreksi mereka pertama dari ruang kerja, supaya susunan dari ruangan itu juga kerapian dari ruangan itu, kebersihan dari lingkungan itu juga harus jadi perhatian. Kenapa saya selalu bilang, kalaulah kita lingkungan terkecil di sekitar tempat kita duduk bekerja aja kita nggak peduli, bagaimana kita mau peduli lagi dengan provinsi ini yang sebesar ini, yang di luar kita itu jauh lebih besar. Sementara yang sekitar kita yang kecil aja kita nggak peduli. Itu menurut saya salah satu poin saya menilai seorang. Kebersihan, kalaulah dia bisa bersih, pasti dia akan menjaga barang-barang, walaupun itu bukan barang kita, itu barang inventaris negara. Contoh saya pernah temuin keypad laptop, selah-selahnya penuh dengan debu. Saya sampaikan, bagaimana kamu mau kerja nyaman? Alat kerja kamu aja kamu nggak perhatikan. Padahal itu hal sederhana ya Bang ya? Sederhana dan setiap saat dilihat. Tapi karena tidak ada rasa memiliki, itu menjadi nilai juga bagi saya. Karena bukan harta kita, terus kita nggak peduli, nggak ada rasa memiliki. Artinya menurut saya juga, pasti juga dalam hal kerjaan dia nggak peduli juga. Mau kerjaan itu bermanfaat atau tidak bagi masyarakat, yang penting dikerjakan kan. Seperti itu juga. Itu juga saya koreksi. Terus juga tentang efisien baik juga dari segi penganggaran, karena kita di pengusaha kan waktu adalah uang. Betul. Waktu adalah kesempatan, itu juga momen untuk mendapatkan keuntungan dalam kita perusahaan. Saya inginkan juga pemerintah juga seperti itu dalam birokrasi, bukan berarti berkepanjangan birokrasi itu membuat harus berlama-lama, tidak. Yang penting aturan tidak dilanggar. Terus juga anggaran itu jangan boros lah. Kita mesti banyak kegiatan masyarakat kita yang perlu kita perhatikan. Jadi itu waktu awal ya sedikit bertentangan bagi saya itu. Dan mungkin mereka juga penyesuaian pada saya. Dan saya juga tahu posisi saya wakil gubernur, jadi saya tetap menyampaikan ke gubernur kalau udah hal-hal prinsip tentang keputusan, pastikan gubernur harus ngambil tindakan baik secara peraturan ataupun tindakan dari kerja. Tapi kalau masih suasananya masih bisa toleransi, saya oke aja. Kecuali udah prinsip memang melanggar aturan kerja atau apalagi ya memanfaatkan sesuatu hal untuk kepentingan pribadi, itu yang nggak kita inginkan. Tapi sempat shock nggak sih dengan keadaan atau realita birokrasi kita yang Abang hadapi? Karena saya sempat juga nih ngelihat Abang sidak ke tempat kalau nggak salah mobil-mobil dinas yang ternyata belum bayar pajak, itu salah satunya. Terus ada lagi tempat PCR di dinas kesehatan waktu itu yang juga Abang marah-marah di situ. Mungkin ada banyak hal lagi yang mungkin Abang ngerasa, wah kok seperti ini? Ya benar banyak lagi warna itu. Itu hanya beberapa. Ambil aja. Tapi ya memang apa ya? Saya merasa saya saat ini diberi amanah di jabatan ini dengan kepercayaan masyarakat, karena kan kita duduk karena pemilihan dari masyarakat. Jabatan politik ini sekarang ini saya ya mohon maaf sebelumnya di suasana swasta pengusaha yang memang ya alhamdulillah sudah jalan lah usaha itu, udah ada rezeki. Sekarang pindah ke pemerintahan yang saya tidak bisa sebebas yang lalu untuk mencari nafkah secara pribadi, saya harus ikutin ini. Terus juga waktu yang selama ini saya yang menentukan waktu karena saya swasta.
perusahaan, alhamdulillah perusahaan sendiri. Saya yang menentukan waktu kapan saya mau masuk kantor, Bos terhadap kapan diri saya sendiri mau ya ambil Bang ya? tindakan, dan kapan saya mau berhentikan orang karena pegawai kita. Sementara masuk di sini penuh dengan aturan yang tak bisa kita suka-suka hati, tapi sementara kita mau cepet. Kita udah diamanahkan gini, ngapain saya buang waktu kalau cuma mau duduk-duduk, mending saya jadi pengusaha. Nah, jadi ya memang ya bertentangan lah awalnya. Ya itu yang saya jumpain itu. Contoh saya datang melihat aset. Pertama saya pelajarin dulu, pemerintahan ini bisa membangun kalau punya anggaran. Anggaran yang didapat pemerintah itulah dari retribusi, dari pajak-pajak yang dikumpulkan menjadi PAT. Itulah yang dianggarkan. Selain juga bantuan dari pemerintah pusat melalui Dasdaw. Bagaimana kita mau membangun lebih banyak kalau uang kita nggak punya? PAD Sementara kita minus PAD ya? Sumatera Utara saya lihat segitu-segitu saja. Potensi pajaknya besar, tapi kenapa mereka nggak giat untuk mencari itu? Ya, pertama, bukan berarti membebani masyarakat, tidak. Artinya uang yang dikutip toh kembali untuk pembangunan. Terus setelah uang itu ada, kenapalah aset yang seperti saya bilang itu sudah ada, tapi nggak ada yang peduli. Contoh kendaraan saya lihat, begitu banyaknya kendaraan kita, tapi banyak yang nggak terawat. Terus banyak juga yang tidak bayar pajak. Sementara kita mau menerapkan ke rakyat kita harus taat pajak. Ini juga menjadi waktu itu menjadi saya bikin bersama inventaris aset, baik aset tanah, baik aset kendaraan dan aset lain. Aset tanah kita banyak juga tanah kita yang dikuasai orang karena kita nggak peduli kalau itu punya negara. Surat tanah tidak ada ditingkatkan menjadi sertifikat. Akhirnya diklaim-klaim banyak tanah-tanah aset kita hilang. Belum lagi dalam kegiatan dinas-dinas seperti pelayanan pada masyarakat, kayak pelayanan seperti yang kemarin pelayanan kesehatan. Kita tahu virus COVID ini kan kita kejar-kejaran dengan waktu ini. Makin banyak orang terpapar, akan juga ada korban yang meninggal. Sementara pelayanan kita menurut saya sekedar-sekedarnya aja waktu itu. Kita punya fasilitas, kita punya anggaran, kenapa nggak benar-benar? Malah di tempat-tempat yang seperti itu, yang tidak layak lah menurut saya. Dengan waktu yang kita juga tidak layak menurut saya, banyak hal yang perlu saya koreksi. Jadi hal-hal seperti itulah saya komentari, koreksi, dan saya sidak supaya saya tahu pasti. Saya nggak mau dengar laporan sepihak, itu ada laporan menurut saya. Masuk melalui WA masyarakat sudah berapa kali, akhirnya saya mau sidak saya itu pun ajudan saya pun nggak tahu. Saya arahkan ada suatu tujuan, saya bilang tiba-tiba saya belok karena saya tahu nanti kalau ketahuan bosnya sudah persiapan. Jadi ya hal-hal seperti itu bukan mau mencari popularitas, tidak, saya bukan itu tujuan saya. Sebenarnya banyak hal lain, tapi memang tidak niat saya merekam, tapi tujuan saya supaya ini ada yang salah nih. Kebetulan itu ada anggota saya yang merekam, itu bagus juga supaya memberitahukan kepada dinas-dinas lain, ini ada yang salah, jangan contoh lagi seperti ini. Kita akan ada, mungkin juga akan kita sidak-sidak. Ini supaya contoh saja, supaya jangan main-main lah. Walaupun kita sendiri juga kadang ya nggak sempurna juga dalam kepemimpinan, tapi kita mau berusaha bagaimana kita di dalam ASN yang memang jabatan karir benar-benar lah menggunakan amanah jabatan untuk meniti karirnya ini untuk bermanfaat supaya anak cucunya ke depan kan akan tinggal Sumatera Utara kan juga ya. tinggal di sini juga. Oke, baik Bang Ijek, pasti banyak obrolan kita ini sudah jadi kepala daerah, sudah terjun ke politik. Nanti saya akan mengupas lebih lanjut lagi pemirsa tentang posisi beliau sebagai Ketua Golkar Sumatera Utara. Kita boleh jalan-jalan ke bawah nih? Ayo. Gimana Bang? Ada destinasi bagus lagi nggak nih ya? Kami soroti berbagai topik strategis yang mengemuka. Antusias karena mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Merangkum kabar-kabar penting di sepanjang hari. Hari ini saya resmikan bendungan Tapin menjadi catatan penting bagi semua. Selain itu, Jokowi juga melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Kabar utama di TV One.
One Bright MMA, Sabtu jam 10 malam di TV One. Cerita Kota, potret dan cerita kehidupan di kawasan perkotaan yang kreatif dan penuh inspirasi. Setiap Jumat di TV One. Weekend dari off-road, birokrasi, dan sekarang ngobrolin soal politik. Tapi ini benar-benar suasana itu betul-betul menyenangkan pemirsa. Jadi kita itu ngobrolnya juga lebih santai ya Bang ya. Kalau kita selama ini ngobrolnya di indoor dalam ruangan, jadi kayak terkesan lebih kaku ya. Nah Bang, menyambung yang tadi, sudah jadi wakil gubernur, di birokrasi pastinya, dan akhirnya memutuskan untuk membeli partai ini, tanda kutip. Jadi Ketua DPD Golkar Sumatera Utara. Kira-kira Bang, yang kami pahami dulu Bang Ijek tidak mau berpolitik. Terus dan sekarang sepertinya totally sekali akhirnya memilih jalur politik. Motivasinya apa Bang? Pertama dulu saya koreksi, Oke. membeli partai bukan. Saya bukan membeli partai. Ya. Saya dipercayakan sekarang memimpin partai politik, yaitu Partai Golkar. Ya. Tidak punya rencana juga, Wana. Saya seperti tadi juga di pemerintahan ya. Saya dulu cita-cita saya mau jadi pengusaha sukses. Nah, saya malah bercita-cita harus lebih sukses dari orang tua saya. Supaya saya banyak rezeki, secara materi punya banyak uang, supaya saya bisa bantu banyak orang. Dulu niatnya seperti itu. Saya nggak suka pemerintah, saya nggak suka politik. Walaupun saya jurusan S1 saya Visipol di Universitas Islam Sumatera Utara, S2 saya ambil Magister Hukum Humanaria. Tapi nggak tahu, sekarang takdir udah begini. Saya nggak suka pemerintah, sekarang masuk jadi dalam pemerintah. Kenapa saya nggak suka pemerintah? Dulu saya pada saat baru tamat SMA mau coba menjadi pengusaha. Pengusaha swasta, karena senang otomotif buka bengkel. Orang tua saya udah nasihatin, disuruh pegang usaha keluarga, orang tua punya kebun, saya nggak mau karena mau coba mandiri. Ternyata bengkel nggak berlangsung lama karena banyakan kawan, kita juga mau nagih kawan, nggak sampai hati. Masuk usaha di pemerintahan sebagai kontraktor, ternyata nggak sesuai hati saya juga dengan birokrasi dan segala sesuatunya. Akhirnya saya keluar lagi dan sekarang malah ditaruh di hukum, malah Allah takdirkan masuk pemerintah. Terus partai politik. Yeah. Tapi setelah berjalan, setelah masuk di partai politik, setelah saya lihat suasana, ternyata pentinglah kita harus sadar politik. Dan kalaulah memang kita mau membangun sistem kenegaraan ini, karena memang negara kita sistem parlementer, kita harus mempunyai kekuatan politik. Dengan juga niat, tujuan yang benar, yang baik, pasti semuanya bisa tercapai kalau kita ada kekuatan. Jadi ibaratnya, terakhir saya lihat ya, kalau kita mau merubah permainan, kita harus ikut di dalamnya. Kalau kita ibaratnya nonton bola, hanya teriak-teriak, nyuruh tenang sana, tenang sini, ya suara serak, tak bisa merubah, karena kita bukan ikut. Kita harus ikut ke dalam, ikut merubah suasana ini menjadi ya lebih baik lagi ke depan. Ya itu, akhirnya sekarang jadi ketua Partai Golkar, dan setelah masuk di dalamnya, saya sampaikan dengan kawan-kawan, kita robah pola. Jangan pada saat kita ada kepentingan politik baru kita hadir tengah masyarakat. Jangan pada saat kita mau pilkada atau pemilihan legislatif baru kita hadir dengan kampanye, dengan segala sesuatu. Kita mau dari sekarang sudah hadir tengah masyarakat, apapun itu, baik dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan keagamaan, ataupun dalam memang secara parlemen ada praksi-praksi Golkar kita yang di DPR. Saya sampaikan jangan sebatas juga kawan-kawan di dalam karena kepentingan pribadi atau organisasi saja. Kita harus kepentingan pembangunan. Siapapun kepala daerahnya, partainya tidak sama dengan kita, tapi kalau pola kerjanya adalah untuk kepentingan pembangunan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kita harus dukung. Walaupun tidak separtai dengan kita. Tapi kalaupun ada kawan-kawan yang separtai dengan kita,
dalam memimpin pemerintahan tidak sesuai dengan amanah pembangunan untuk rakyat, ya kita harus kritik. Inilah kita mulai kegiatan sosial kita laksanakan dalam setiap momen-momen kegiatan organisasi ataupun memang dalam keadaan yang masyarakat membutuhkan. Saat ini kami lagi program bedah rumah dari kawan-kawan ngumpulin dana. Sekarang kita sudah 27 unit rumah yang sedang dibangun di berbagai kabupaten kota. Rumah tipe 35 permanen dan bukan anggaran pemerintah ya. Terus juga kita sekarang ini juga lagi kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Kita kemarin melaksanakan bagian sembako dan sekarang mau Idul Adha kita memotong hewan kurban dan kita sampaikan kawan-kawan kita. Juga kegiatan agama-agama lain karena di Partai Golkar ini kan bermacam agama, kita kan partai nasionalis. Ini yang saya inginkan kawan-kawan punya semangat yang sama untuk itu. Ya pasti karena ini organisasi dalam merencanakan kegiatan kita mengikuti Rapimnas, apa yang menjadi agenda politik secara nasional dan juga kita lanjutkan dengan Rakerda kita. Rakerda kegiatan di daerah. Hal untuk kegiatan politik nasional tujuan, apalagi saat ini ya saat ini Indonesia baru pertama kali pilkada serentak, pileg serentak, bahkan pilpres di tahun 2024. Ini belum pernah terjadi dan ini harus kita hadapi. Saya bilang kan kawan-kawan, ini tidak bisa kerja main-main. Ini kerja berat. Kalau memang kita mau partai ini besar, kita harus gandengan tangan. Jangan jalannya beda-beda nih. Kita udah jelas secara Rapimnas ada tujuan secara nasional, agenda nasional. Secara kita Rakerda kita juga ada tujuan daerah. Dan kawan-kawan punya semuanya keinginan cita-cita politik, baik di legislatif ataupun di eksekutif. Kalaulah kita jalannya masing-masing, ini akan berat kita untuk mencapai tujuan. Karena kerja kita berat. Beban yang kita pikul ini akan ringan kalau kita rame-rame. Walaupun ke depan nanti makin mendekati hari akan mendekatin juga ada muncul ego masing-masing. Tapi saya berharap, saya sampaikan kawan-kawan, tolonglah kita sama-sama. Kami juga akan ada tindakan tegas secara aturan organisasi bila tidak sejalan dengan apa yang sudah direncanakan. Tapi ya nggak gampang juga lah ya. Nah jadi pengen tahu bocoran ini. Planning 2024 gimana? Secara pribadi Wana, saya belum ada planning untuk sendiri. Benar. Nanti Wana boleh lihat. Sekarang ini ya, saya hanya sekarang ini kepingin organisasi ini harus bukan besar, harus dicintai masyarakat. Kalau dikenal, insya Allah Partai Golkar bukan partai baru. Saya yakin masyarakat udah kenal. Tapi cinta yang kita perlu. Kalau kenal belum tentu dia mau mendekat. Tapi kalau cinta dia akan mendekat dan akan mendukung kita. Saya inginnya itu dulu. Kalau ini terbangun untuk 2024, insya Allah mudah-mudahan akan lebih mudah kita untuk mencapai tujuan. Oke, baik. Kita ngobrol lagi ya Bang Ijek, masih ada sedikit waktu kita pemirsa untuk ngobrol lebih lanjut lagi. Di 1 jam lebih dekat bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksa. Di sini kita akan mendapatkan tausiah dan siraman ilmu. Manusia serakah dengan harta, serakah dengan pangkat jabatan, menyebabkan mereka jauh dari agama. Kita diberikan oleh Allah jabatan, harus jadi pejabat yang adil dan bijaksana. Mengambil pelajaran. Mereka jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan mereka. Lebih banyak yang berdoa, lebih cepat dikabul doa kita insya Allah. Ud'uni astajib. Rumah Mama Dede di TV One. Negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Informasi terkini dari jantung sumber berita, berimbang dan terpercaya. Nikmati kabar petang setiap hari jam 4:30 sore, live di TV One. Kalau Ica sih ngelihat beliau bangga ya pastinya
karena masih muda, terus tampan juga, terus masih semangat dalam mengikuti segala macam bidang seperti bidang olahraga, taekwondo kan, terus bidang sosial kayak organisasi motor ini. Itu Ica sih ngerasa sebagai warga Sumut itu sangat bangga banget sih Bang, karena kayak ngerasa wah berprestasi banget nih gitu. Kalau menurut saya Pak Ijek itu ya tegas dalam untuk mengkoordinir anggota-anggota, bukan anggota sih, lebih ke kayak pelayanan kemarin, tegas pada ininya, tegas. Dan ya pemimpin-pemimpin milenial gini ya masih bisa aktif di berbagai kayak misal jadi ketua organisasi, banyak lah yang dipegang dia gitu. Keren sih, itu sih menurut saya. Oke, kalau di mata aku melihatnya bangga juga, karena kan kita ketahui bahwasannya Bang Ijek ini masih muda ya, jadi kayak masih energinya juga luar biasa. Dan juga kemarin aku juga sempat baca berita bahwasannya Bang Ijek ini untuk terus mempromosikan wisata yang ada di Provinsi Sumatera Utara, salah satunya Danau Toba. Nah, karena bertepatan juga aku tinggal di sana, jadi kayak ada kebanggaan tersendiri, wah Danau Toba nih bisa dikenal oleh negara sendiri Indonesia dan juga mancanegara gitu, dan juga bisa menambah perekonomian dari masyarakat di sekeliling Danau Toba kayak gitu. Khusus saya warga Sumatera Utara ya, saya merasa bangga sih karena kan nggak banyak juga di Indonesia ini pemimpin daerah yang masih muda, energik gitu ya. Jadi dia juga memberikan inspiratif juga bagi kami anak-anak muda khususnya di Sumatera Utara untuk menjadi seperti dia gitu dia. Juga beliau juga saya tahu juga kan beliau juga aktif di olahragawan, juga di dunia otomotif ya. Beliau juga pernah memimpin IMI di Sumatera Utara gitu kan. Jadi kami ya banggalah sebagai anak muda di Sumatera Utara ini punya pemimpin seperti beliau. Nah itulah tadi pemirsa bagaimana sosok Bang Ijek di mata masyarakat Sumatera Utara. Banyak yang mengatakan bahwa Bang Ijek ini adalah tokoh yang muda, energik, hobi berolahraga dan juga aktif di berbagai organisasi sosial. Nah tentunya Bang Ijek seperti apa kira-kira Bang Ijek bisa membagi waktu nih sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara dengan segala aktivitas mulai dari organisasi, olahraga dan sebagainya. Termasuk keluarga ya? Betul. Ya kalau bisa bilang bagi, kadang nggak fair juga baginya, komplain juga keluarga sama anak-anak. Tapi ya syukurnya istri anak-anak memahamin lah, memang tugas tanggung jawab sekarang ini sebagai wakil gubernur. Ditambah lagi sekarang menjadi ketua partai, ditambah saya juga ada ketua cabang olahraga dan juga ketua yayasan. Ya saya usahakan saya yang prioritas utama dulu Pak. Prioritas utama sekarang ini pada saat menjadi wagub, jadi ada tugas-tugas yang memang harus saya prioritaskan dalam beberapa kegiatan wagub. Setelah itu ada tugas juga secara organisasi. Saya seling-selingin juga, tapi juga tetap saya prioritaskan di akhir minggu saya usahakan dengan anak dan istri, walaupun kadang bolong-bolong juga. Jadi ya itulah yang sekarang ini yang kita coba manage waktu itu. Sebagai istri juga, kemudian ibu PKK, ibu bagi anak-anak, ini gimana memberikan pemahaman kepada anak-anak yang mungkin mereka hanya bisa komplain gitu dengan kehidupan ayahnya? Alhamdulillah ya, anak-anak itu baik budi semua ya. Jadi kalau dikasih pengertian, kalau Dada itu sibuk, kan manggilnya Dada ya, kalau Dada itu sibuk ini mereka masih bisa terima ya. Tapi ya saya yang lebih banyak untuk sama anak-anak. Tapi ada nggak sih Bu, ini sedikit lebih personal mungkin, ada nggak sih tantangan secara pribadi? Ini kan biasa sebagai ibu rumah tangga, ini pengusaha gitu, nah kemudian ini harus paling tidak sedikit belajar tentang birokrasi pemerintahan. Nah tantangannya seperti apa Bu? Agak terkejut ya. Beda ya, dulu memang seorang ibu rumah tangga, tiba-tiba ya di sini menghadapi segala macam hal gitu yang baru, ya harus belajar. Ya nggak apa-apa lah. Kalau belajar dari awal pelan-pelan, akhirnya kita bisa mengerti kan, ya nikmatin aja semuanya. Mungkin pemirsa di rumah bingung juga, tadi aku nyebutin panggilan untuk Bang Ijek itu Dada. Artinya apa? Bapak. Iya, Ayah kalau untuk anak-anak. Ayah. Bahasa Afgannya ada ya? Iya, dari kakek dulu. Nah kemudian Bang,
ada nggak sih pesan khusus dari orang tua untuk sudah terjun ke politik, ke pemerintahan? Artinya kan ini seperti nggak nanggung ya. Ada pesan khusus nggak sih dari orang tua? Ya pertama dulu saya ingat pesan orang tua waktu saya jadi pengusaha. Dia pesan, ya kalau tahu ibarat tahu makan enak, jangan orang hanya cium bau makanan itu aja. Jangan orang sekeliling kau hanya cium bau makanan. Kau bagi, walaupun nggak kenyang untuk mereka, tapi paling tidak mereka ngerasakan. Jangan kau sendiri yang makan enak, kau sendiri yang kenyang, orang sekitar kau lapar. Lama-lama kau pun dirampok orang. Ya kira-kira gitu dari usaha. Maksud dia dalam usaha itu ada rezeki dari usaha, bantu masyarakat sekitar, itu memang selalu pesannya. Orang tua selalu pesannya bantu, kayak itu rumah ibadah, agama apapun yang ada di sekitar situ, sekolah dan masyarakat, kegiatan sosial. Dua, setelah masuk menjadi pejabat pemerintahan, dia selalu pesan mengatakan pertama, dia kau harus sabar, dan jangan macam-macam ya, jangan bikin malu keluarga ya, dan selalu dia bilang kau pandai-pandai ngatur waktu, jangan semuanya kau ikutin, nanti nggak kuat badan kau ya itulah yang saya selalu ingat. Iya, kalau nggak salah juga akhir-akhir ini tuh lagi membangun masjid di seluruh Indonesia. Ya, benar ya, Pak. Ya. Itu kira-kira motivasinya apa, Pak? Itu niat orang tua. Beliau pesan sama saya dan nama keluarga, anak-anak beliau. Beliau mau dimulai tahun ini membangun 99 masjid. Dan mudah-mudahan ini masjid bisa selesai 99 sebelum saya dipanggil Allah. Ya, beliau mengatakan saya mau mempersiapkan kematian. Saya mau membangun rumah ibadah ini. Sampai sekarang sudah berapa lokasi? Sekarang yang waiting list sudah banyak, tapi yang sekarang sudah kita resmikan lebih kurang 7 sekarang, dan sedang dalam proses pembangunan ada 8 unit lagi, dan yang lain ada masuk proposal, tapi tetap kita ada tim survei dulu. Pertama, tidak boleh berdekatan dengan masjid yang ada. Kedua, kita lihat juga besaran masjid yang diminta sesuai dengan jamaah yang bakal ke depan berapa. Jadi ada penilaian dulu baru kita setuju untuk kita bangun. Nah, kira-kira nih Bang Ijek, ini kan sekarang udah jadi ketua partai begitu ya. Seperti apa dukungan-dukungan dari keluarga Bang Ijek, terutama mungkin dari sepupu dan lain-lain nih kepada Bang Ijek ke depannya nih? Ya alhamdulillah ya, sampai sekarang semuanya mendukung, baik keluarga, baik sepupu, saudara, mulai kemarin pilgub diminta semuanya membantu, tanpa pun menyampaikan kepada saya bahwa mereka udah bekerja, tapi saya tahu mereka membantu. Sampai sekarang juga ketua partai juga begitu, walaupun paman saya ada partainya lain, paman saya ketua Hanura kan, tapi nggak ada masalah bagi kami. Ada masukan dari paman saya terima kalau ada suatu hal di lapangan mengenai partai Golkar yang saya pimpin. Begitu juga sebaliknya. Dan pada saat pilkada kemarin, walaupun kami berlainan, tidak menjadi permusuhan, dan anggota-anggota di lapangan juga tidak ada bentrok karena komunikasi kita juga tidak mementingkan saya sebagai ketua Golkar, apalagi saya tetap hormat itu paman saya. Terakhir, Bang, ini punya putra dan putri, 4 orang. Nah, kira-kira dalam keluarga siapa yang lebih berperan? Apakah bapak atau ibu lebih mengarahkan, ini kan sudah terjun ke politik, terus kita tahu Arji juga suka otomotif, ada bakat pengusaha juga. Nah, kira-kira ada nggak sih bibit-bibit ke sana mungkin menuntun anak ke jalur politik, atau lebih ke membebaskan mereka dengan pilihannya? Ibu, bapak, boleh, siapa yang punya peran lebih? Ibu. Kalau saya sama bapak itu nggak pernah memaksakan kehendak kita, kemauan kita kepada anak-anak. Mereka dibebaskan aja, kepengen jadi apa sih gitu. Mereka yang jalanin sendiri, mereka bertanggung jawab sama pilihan mereka kan. Nah, tapi ini yang nomor 3, kebetulan dia daftar sekolah di UK. Pilihan dia sosial politik sama HI, jadi ini 2 jurusan yang dia ambil. Dan mirip-mirip nih sama dadanya ya? Iya, dadanya kan tamatnya kemarin dari WISU juga sospol. Itu juga kita nggak pernah maksain dia ke situ, dia sendiri yang mau ke situ gitu.
Kalau yang nomor 2 sekarang di arsitek, itu juga pilihan dia sendiri. Tapi kalau yang nomor 4 masih dia jatahkan. Belum tahu dia Belum tahu, mau kemana. masih mau happy-happy sini. Iya. Oke. Gimana? Iya. Nggak terasa ya? Sudah 1 jam. Sudah 1 jam. Padahal pengen ngobrol lagi. Udah keliling-keliling dari tadi di sini ya. Iya, terima kasih banyak Pak Wagub, Ibu Wagub sudah dikasih kesempatan datang ke sini pertama kali loh. Betul, saya juga pertama kali kemarin. Sudah diajak jalan-jalan, Ya. off-road, terus menikmati pemandangan, panen juga. Betul. Iya. Mudah-mudahan ada waktu kesempatan yang lain. Nanti diundang lagi ya Pak kami ke sini. Boleh. Kalau nggak jerah aja. Kalau sekali nggak jerah Pak. Oke, baik pemirsa, maka ini menjadi penutup 1 jam lebih dekat TV One. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, ada Nofri Apandi juga. Pamit undur diri pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.